toleransi. Nah, di sini kita ada 5 pertanyaan tentang toleransi. Menurut Ibu, bagaimana toleransi dalam agama antara sesama agama lain? Dalam agama Buddha ada satu sila yang kita di mana kita diajarkan menghargai orang lain dan menghargai siapapun sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Toleransi kita diajarkan untuk mencintai, menyayangi semua tanpa batas. Itu sebabnya di dalam salah satu doa ketika kita beribadah, di akhir doa itu kita selalu mengucapkan doa yang sama, sabe sata bawantu sukita, dan artinya semua makhluk hidup beriman. Semua tanpa kecuali mereka yang beragama atau tidak, makhluk yang terlihat atau tidak, bahkan makhluk yang ada di semesta termasuk binatang. Doa kita itu universal, semoga semua makhluk juga semua. Dengan doa itu kita diajarkan untuk menyayangi sesama, menyayangi orang sama seperti menyayangi diri kita sendiri. Bahkan kepada hewan-hewan, bahkan makhluk-makhluk yang tak terlihat, kita pun diajarkan untuk mencintai dan mencintai. Jadi toleransi itu jembatannya adalah cinta kasih, rasa menyayangi satu sama lain sesama manusia. Karena kita tahu manusia punya tujuan di sini bahagia dalam kehidupan ini, dan bahagia itu bisa tercipta dan bisa cinta kasihnya yang menjembatani sesama manusia apapun perbedaan dan perbedaannya. Tidak peduli dia dari ras apa, suku apa, agama apa. Ketika kita semua punya cinta kasih, kita akan terjembatani dengan sebuah toleransi yang tulus berdasarkan cinta. Bagaimana tanggapan Ibu misal ada orang lain yang mencaci maki agama Buddha? Tanggapannya seperti apa? Ketika ada orang yang mencaci agama kita tidak akan terjemah. Jadi keindahan agama itu tidak akan terkepoi hanya karena orang mencaci kita dengan ketidakmengertian. Bahkan Buddha mengajarkan jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi balaskan kebencian dengan cinta kasih. Karena hanya dengan cinta kasih kebencian itu akan berakhir. Jadi ketika ada orang mencaci, menjelek-jelekan atau membuat agama Buddha disebutkan sedemikian rupa, kita tidak diajarkan untuk membalas dengan cara yang sama. Sebatas kita bisa menjelaskan kepada mereka ketidakmengertian yang mereka pahami, kita boleh menjelaskan. Ketika kita sudah menjelaskan apa yang sebenarnya dari apa yang kita dengar, mereka masih tidak mengerti dan masih mencaci agama kita, itu apa? Tapi kita tidak diajarkan untuk benci dan bersikap kontra terhadap mereka. Ada seorang guru kami yang asal dari Inggris, itu adalah dia seorang guru, seorang guru yang sekarang ini tinggal di Australia dan ada agama Buddha di sana. Satu waktu dia ditanya sama orang bantu, bagaimana jika kita suci agama Buddha dimasukkan ke dalam konsep Anda pasti sebagai umat Buddha merasa itu sebuah pembinaan tentang apa reaksi Anda terhadap hal kami akan bongkar konsep ambil kitab atau buku yang menunjukkan dan tidak digunakan maksudnya itu, kemudian kami akan berbagi khusus kamu itu nggak mau berapa kamu harus kita suci bantu dimasukkan ke dalam konsep kita suci itu kalau bukunya rusak kita bikin. Kenapa kita harus mau dengan hal itu? Yang penting intisari ajarannya bukan di dalam buku itu, bukan dalam tulisan itu, tapi dalam hati dan pandangan kita terhadap kehidupannya dan budaya sendiri. Jadi sudah mengajarkan kami untuk tidak membenci orang yang membenarkan dengan kehidupan budaya kami dengan Iya Bu, kira-kira apa saja bentuk kerukunan atau toleransi yang diajar oleh agama Buddha? Bentuk-bentuknya. Mereka mengajarkan asisi tanpa batas. Itu sebabnya kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, entah itu pengobatan, entah itu berbagi dan sembako atau apa, kita tidak melihat siapa mereka, apa agama mereka. Jadi di sini wujud nyatanya adalah ketika kami bisa berbuat, ketika kami bisa berbuat, dan mengajarkan kalau mau melihat siapa mereka melakukan.
Kalau peran ibu sendiri dalam toleransi itu seperti apa? Bertoleransi. Oh ya, ibu sendiri sebagai rohaniawan, ibu mempunyai amanah ya, tugas untuk menjadikan apa yang ibu imani, apa yang ibu yakini sebagai kekuatan baik bagi semua. Cuma umat yang ibu layani ya. Jadi kalau kita tahu ada anak-anak yang itu semua dari mereka kita itu kan kami akan lebih mereka. Ketika saya melihat ada orang-orang dekat saya yang sakit, bukan pertolongan kesembuhan mereka, kami juga membantu. Kalau misal ada, kita kan agama Islam, pasti ada hari raya juga kan, pasti juga ada hari raya kayak Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kira-kira agama Bunda terganggu nggak dengan itu? Oh iya, yang tadi itu pertanyaan yang apakah umat Buddha itu bukan hewan ya? Iya. Sebagian dari kami melakukan apa yang disebut Bodhisattva Sila. Jadi sila yang membuat kita melaksanakan satu sikap moral tidak membunuh, tidak menyakiti manusia. Nah, mereka yang punya concern seperti ini, mereka memang tidak lagi makan hewan ikan atau apapun sebagai wujud cinta kasih mereka terhadap makhluk yang hidup. Jadi itu cara mereka untuk tidak melukai dan menyakiti. Tapi sebagian lagi dari kami, termasuk saya, memegang yang penting kita tidak boleh hewan itu dibunuh. Tidak boleh hewan itu disakiti. Kalau misalkan dia sakit, dia ada sebagian ayam yang sudah potong, tidak boleh kita lihat ayam yang buat kita nggak boleh. Tapi intinya ada sebagian yang memang memegang Bodhisattva Sila, mereka tidak makan hewan yang hidup ya. Kalau kita yang sebagian biasanya masih boleh makan hewan atau binatang, sepanjang kita tidak melihat binatang itu dipotong untuk hidup. Ya, kalau yang tadi dalam hari agama Buddha, ketika ada umat beragama lain, ada Muslim, misalkan melakukan ibadah atau sholat di sikap kita seperti apa? Ya, kita bersyukur. Bahkan ketika saya mendengar sholat, saya merasa terhibur. Kenapa? Ketika orang mengumandangkan azan untuk mengajak kemudian sholat atau bersyukur pada Allah, itu kan sebuah ajakan. Kita tidak akan merasa terganggu meskipun rumah kita dekat masjid, tapi kita merasa bersyukur kepada Allah. Ada saudara-saudara kita yang mengajak bersyukur kepada Tuhannya. Dan ketika ada perayaan-perayaan besar, bahkan kemudian kita sampai tidak bisa lewat sekalipun, ya kita menghargai itu momen ketika saudara-saudara kita sedang bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur, kita ingin bahagia. Jadi kalau buat kita ketika melihat orang lain berbahagia, kita kemudian merayakan ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya, sampai ketemu